Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Sofiatin, NIM T2019-1027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang penyimpangan sosial dan konsep moral dalam pendidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan sosial itu? Penyimpangan sosial atau biasa lebih kita kenal dengan perilaku menyimpang itu adalah sebuah tindakan yang sadar atau tidak sadar pernah kita lakukan. Kenapa? Karena perilaku penyimpangan ini dapat terjadi pada diri seseorang dimanapun dan dilakukan oleh siapapun orang tersebut. Perilaku yang dianggap menyimpang itu adalah sebuah perilaku yang apabila seseorang itu telah melanggar peraturan atau melenceng dari norma-norma sosial yang berlaku dalam lingkungan kemasyarakatan. Nah, menurut Lemert, penyimpangan sosial itu dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah penyimpangan primer, yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Nah, penyimpangan primer ini adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku ini masih bisa dimaafkan oleh masyarakat. Contohnya itu seperti tidak membuang sampah pada tempatnya, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Terus yang penyimpangan sekunder adalah sebuah penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang. Ciri penyimpangan ini tidak bisa dimaafkan lagi oleh masyarakat karena penyimpangan ini sangat merugikan diri sendiri dan juga lingkungan kemasyarakatan. Contohnya seperti kayak pencuri, pembunuhan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Nah, perilaku menyimpang ini muncul akibat adanya suatu penggunaan atau suatu tindakan yang tidak disertai pengawasan dan perhatian dari lingkungan sekitar, dan kemudian memicu terjadinya perilaku menyimpang. Nah, seseorang yang melakukan tindak penyimpangan itu biasa lebih dikenal dengan seorang pelaku penyimpang. Nah, terus penyimpangan itu jadi dapat kita simpulkan perilaku menyimpang itu adalah sebuah tindakan atau suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu ataupun berkelompok dengan melanggar dan tidak mematuhi aturan atau nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kesepakatan bersama sehingga menimbulkan permasalahan serta merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Nah, pengertian dari selanjutnya yaitu mengenai tentang pengertian pendidikan. Pendidikan yang artinya merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah diambil dari kata didik atau mendidik yang berarti memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dalam artian panjang bahwa pendidikan ini merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Terhadap hubungan sosial, pendidikan ini juga dapat diberikan dan diajarkan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Dalam nilai pendidikan, penyimpangan itu juga bisa terjadi di lingkungan, yaitu di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan sekolah. Nah, maka dari itu, pendidikan di sini juga merupakan suatu sistem yang terbangun dari beberapa komponen pendidikan, dari komponen masyarakat tadi, komponen keluarga, komponen sekolah atau madrasah. Nah, semua komponen itu berperan penting untuk membangun sistem pendidikan pada diri anak. Selanjutnya yaitu mengenai tentang pembahasan konsep moral dalam pendidikan dan masyarakat. Nah, di sini kata konsep berasal dari bahasa Inggris yaitu konsep yang memiliki arti sebagai gambaran, sedangkan moral itu adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan juga menjadi acuan secara hukum untuk perilaku yang diterapkan kepada individu dalam bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan sesama individu lain. Nah, masalah moral ini adalah masalah yang menjadi perhatian orang di mana saja. Kenapa? Karena karena moral ini sangat perlu untuk diajarkan diajarkan secara benar dan bersungguh-sungguh. Keluarga, sekolah, masyarakat, semua itu harus memiliki moral yang baik untuk mengajarkan nilai-nilai moral pendidikan yang baik kepada
generasi selanjutnya. Terus model pendidikan nilai moral dapat dilaksanakan seperti di sekolah, yaitu dengan cara menciptakan kultur religius di lingkungan sekolah dan dibarengi dengan adanya penguatan bidang studi akidah akhlak kepada anak-anak. Nah, sedangkan pada pendidikan nilai moral yang pada masyarakat itu bisa dapat kita lakukan dengan menciptakan atau membangun sebuah masyarakat yang religius dengan cara mengajarkan belajar agama di lingkungan keluarga, di masjid-masjid, dan mengisi waktu luang anak-anak dengan bimbingan agama. Selanjutnya mengenai konsep moral dalam pendidikan moral itu adalah kesadaran untuk membantu peserta didik melalui ilmu pengetahuan, menumbuhkan keterampilan sikap dan nilai yang memberikan kontribusi pada keberhasilan individu dan kehidupan sosial. Jadi bahwa pendidikan moral itu memiliki istilah pada dua tujuan, yaitu yang pertama dapat membantu generasi muda dalam memperoleh ilmu pengetahuan, terus yang kedua dapat membantu individu mencapai kehidupan sosial sekaligus memberikan kontribusi kepada terciptanya masyarakat yang lebih baik. Nah, terus dalam dunia pendidikan perlu adanya pemahaman bagi pelaku pendidikan tentang moral pendidikan, dan pendidikan utama di lingkungan sekolah itu adalah seorang guru. Walaupun tidak semuanya itu didasari pada pendidikan moral pada guru, namun masyarakat, keluarga, terus sekolah, semua itu harus berperan penting dalam membangun moral-moral pendidikan untuk anak-anak dan mencontohkan nilai-nilai moral pendidikan itu dengan baik dan juga benar. Konsep moral dalam masyarakat selanjutnya mengenai konsep moral dalam masyarakat, yaitu masyarakat adalah hubungan satu orang atau sekelompok orang-orang yang hidup secara berkelompok maupun individu dan melakukan interaksi satu sama lain, saling mempengaruhi dan juga berpengaruh, yang kemudian menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan. Kehidupan sosial dalam masyarakat itu tidak selalu berjalan harmonis. Seringkali terkadang terdapat benturan, kecemburuan, dan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, adanya suatu masalah ini, maka nilai dan norma-norma sosial itu yang mengatur sebuah moral pada masyarakat itu memiliki peran penting untuk membangun nilai-nilai moral dalam masyarakat dan juga membangun suatu hubungan yang baik kepada masyarakat. Terus yang selanjutnya yaitu mengenai pelajar dan penyimpangan sosial. Pengertian pelajar adalah mereka yang sedang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan potensi dirinya dengan melalui jalur tingkat pendidikan yang sesuai. Pelajar-pelajar atau mahasiswa ini juga merupakan anggota masyarakat yang sedang disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Nah, jenis penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh siswa terjadi dua pembagian perilaku atau kenakalan yang mereka lakukan, yaitu yang pertama adalah disebut sebagai kenakalan ringan dan yang kedua adalah kenakalan berat. Nah, kenakalan ringan yang sering dilakukan oleh siswa ini adalah suatu kenakalan yang tidak sampai melanggar hukum, diantaranya seperti kayak tidak mau patuh kepada orang tua atau guru, terus lari atau bolos sekolah, sering berkelahi, cara berpakaian yang tidak sopan, dan untuk kenakalan berat ini kenakalan ini tuh merupakan kenakalan yang digolongkan ke dalam penyimpangan perilaku berat, dan kenakalan ini biasanya mengganggu ketentraman masyarakat, di antaranya tuh seperti kayak mencuri, menodong, terus rebut-kebutan di jalan, minum minuman keras, dan ini tuh sangat merugikan masyarakat dan juga merugikan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang sekolah sebagai sumber moral anak. Sekolah itu merupakan tempat pendidikan formal bagi anak-anak untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum yang terdapat pada pendidikan yang berlaku. Dan di sekolah ini anak akan mendapatkan pendidikan yang rajin dan mudah untuk dimengerti, atau seseorang anak juga bisa mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari seseorang pendidik dan tenaga kependidikan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan. Nah,
pendidikan moral di sekolah itu penting dilakukan. Kenapa? Terutama itu oleh seorang guru dan segenap komponen warga sekolah agar untuk tercapainya pendidikan moral yang komprehensif. Nah, pendidikan moral di sekolah yang bersifat komprehensif ini yaitu melibatkan berbagai komponen seperti pendidik, seperti materi, metode dan evaluasinya. Nah, komponen-komponen pendidikan moral di sekolah yang lain yang tidak kalah penting dalam cakupan materi yaitu variasi metodenya dan evaluasi yang menyeluruh. Nah, dengan memperhatikan komponen-komponen tersebut, sekolah sebagai sekolah dan guru yang sebagai peran utama dalam merancang pendidikan moral secara lebih komprehensif sehingga hasilnya itu dapat dicapai secara optimal, yaitu berkembanglah nilai-nilai moral dalam diri peserta didik sehingga mereka menjadi generasi muda yang unggul dan juga berkualitas. Nah, mempelajari mengenai komponen pendidikan moral ini juga perlu dikarenakan komponen ini tuh sebagai unsur penting yang harus diperhatikan agar pendidikan moral di sekolah itu dapat berjalan dengan lebih optimal dan terarah dengan baik. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pendidikan utama di sekolah adalah itu seorang guru. Walaupun demikian, perlu disadari bahwa pendidikan moral itu di lingkungan sekolah tidak berpacuan pada guru saja, melainkan juga pada peserta, melainkan juga pada masyarakat dan juga keluarganya. Nah, kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dari tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku menyimpang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu maupun berkelompok yang mereka itu telah melanggar peraturan atau nilai-nilai dalam moral agama serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan permasalahan yang itu merugikan pada dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, untuk menghindari perilaku penyimpangan, maka pendidikan moral di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat atau sebagainya dan semuanya itu harus dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dan benar karena untuk dapat membangun generasi bangsa yang berkualitas. Pendidikan moral ini adalah kesadaran untuk membantu peserta didik melalui pengetahuan, menumbuhkan keterampilan-keterampilan, sikap, dan nilai yang memberikan kontribusi pada keberhasilan individu dan kehidupan sosial. Dan mengenai tentang perilaku penyimpangan sosial yang terjadi pada lingkungan pendidikan, seperti di sekolah atau madrasah itu dapat dihindari atau mencegah sebelum terlambat apabila seorang pendidik seperti kepala sekolah ataupun guru di samping melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelajar, mereka itu juga bisa melatih dan membina atau mengembangkan kemampuan berpikir anak didiknya. Tujuannya itu agar dapat berhasil mendorong peserta didik memiliki sifat budi pengerti yang baik dan membuat anak didik itu menjadi sifat lebih dewasa atau mengerti akan hal-hal yang baik bagi dirinya ataupun tidak. Nah, setelah dapat kita ketahui bahwa model pendidikan nilai moral yang dapat dilaksanakan yaitu dengan cara menciptakan kultur religius di lingkungan sekolah dan dibarengi dengan adanya penguatan bidang studi akidah akhlak ataupun pelajaran fikih atau yang lain. Sedangkan model pendidikan nilai moral yang dapat dilaksanakan di masyarakat yaitu dengan cara membangun sebuah masyarakat yang religius dengan cara mengidentifikasi belajar agama di lingkungan keluarga, di masjid-masjid, dan mengisi waktu luang anak-anak itu dengan suatu hal yang bermanfaat seperti memberikan bimbingan pada agamanya. Pada dasarnya, pendidikan di sekolah itu merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Agar pendidikan di sekolah bisa berjalan dengan baik, dan tertib, maka sekolah itu membuat suatu peraturan sekolah. Peraturan sekolah ini merupakan suatu tata cara yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menertibkan dan menyelaraskan dengan keperluan suatu pihak tersebut.
Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.